Hai semuanya, yuk kita coba jawab soal biologi kali ini. Materinya tentang bakteri. Kita coba baca soalnya dulu ya. Berikut ini adalah nama dari beberapa bakteri. 1. Bacillus cereus. 2. Rhizobium leguminosarum. 3. Staphylococcus aureus. 4. Neisseria gonorrhea. 5. Clostridium tetani. Pertanyaannya, bakteri yang akan menunjukkan warna ungu saat diberi pewarnaan gram ditunjukkan oleh nomor. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus review dulu tentang materi pewarnaan gram pada bakteri. Pewarnaan gram pertama kali dilakukan pada tahun 1888 oleh seorang ahli yang bernama Christian Gram. Makanya disebut pewarnaan gram sesuai penemunya ya. Nah, beliau menemukan hasil bahwa ada bakteri yang mampu menyerap dan mempertahankan warna kristal violet. Bakteri tersebut termasuk ke dalam kelompok bakteri gram positif. Bakteri gram positif yang mampu mempertahankan warna kristal violet tadi ketika dilakukan pewarnaan di bawah mikroskop akan tampak berwarna ungu. Seperti ini kurang lebih ya. Sementara itu, pada bakteri gram negatif, bakteri tersebut tidak mampu mempertahankan warna kristal violet ketika dibilas dengan alkohol. Oleh karena itu, bakteri gram negatif di bawah mikroskop akan tampak berwarna merah. Inilah perbedaan warna bakteri gram positif dan gram negatif. Positif mampu mempertahankan warna kristal violet, dia berwarna ungu. Gram negatif tidak mampu mempertahankan warna kristal violet, dia berwarna merah. Oke? Sekarang sudah tahu perbedaan warnanya. Sekarang kita coba analisis kenapa hasil warnanya beda. Padahal kan sama-sama bakteri. Nah, perbedaannya itu dari ketebalan peptidoglikan. Apa itu peptidoglikan? Bakteri memiliki dinding sel. Yang manakah dinding sel bakteri? Nih, dinding sel bakteri ya. Dia letaknya di bawah kapsul. Dinding sel bakteri, oke, dia tersusun dari peptidoglikan. Nah, pada bakteri gram positif dan gram negatif, ketebalan peptidoglikannya ini berbeda. Sekarang kakak akan tampilkan perbedaan lapisan peptidoglikan pada bakteri gram positif dan gram negatif. Yang A menunjukkan gambar bakteri gram positif, yang B itu gram negatif. Parameter pertama yang kita amati ketebalan lapisan peptidoglikan. Pada bakteri gram positif, dia peptidoglikannya lapisannya tebal. Sementara itu, pada bakteri gram negatif, lapisan peptidoglikannya tipis. Parameter kedua yang bisa kita amati, nah, lihat plasma membrannya, membran plasma. Pada bakteri gram positif, ada membran plasma, dia lokasinya di bawah peptidoglikan. Tuh. Sementara itu, pada bakteri gram negatif, dia juga sama, di bawah peptidoglikannya ada membran plasma. Tapi pada bakteri gram negatif, di atas peptidoglikannya ada outer membran juga, yang mana merupakan ini strukturnya ya si plasma membran juga. Jadi dia pada gram negatif, di atas lapisan peptidoglikannya ada plasma membrannya juga ya, beda sama yang gram positif. Nah, kaitan sama warnanya apa nih? Karena bakteri gram positif itu peptidoglikannya paling luar, ditambah dia tebal, maka dia mampu menyerap warna kristal violet dan mampu mempertahankan warna kristal violet, sehingga dia akan tampak berwarna ungu. Sementara itu pada bakteri gram negatif, nah, lapisan luarnya itu bukan peptidoglikan, tapi plasma membran, si outer membran ini nih, si plasma membran yang paling luar ini, plasma membran atau outer membran. Dan di bawahnya ada si peptidoglikan tapi tipis. Jadi ketika diberikan kristal violet
terus dibilas sama alkohol, jadi kan warna yang terserapnya itu tidak maksimal, tidak mampu mempertahankan warna kristal violet, sehingga yang gram negatif akan tampak berwarna merah. Nah, inilah perbedaan struktur ya dari peptidoglikan gram positif dan bakteri gram negatif. Sekarang kita coba analisis apa sih tujuan pewarnaan gram, aplikatif di kehidupannya itu apa. Nah, salah satu manfaatnya dengan pewarnaan gram kita jadi bisa melihat struktur bakteri, kita bisa lihat bentuk bakteri, bentuknya apakah Coccus, apakah Bacillus ya, atau misalnya Vibrio coma misalnya gitu. Selain itu ada fungsi penting juga pewarnaan gram. Dengan membedakan pewarnaan gram, kalau sudah bisa membedakan bakteri itu gram positif atau gram negatif, itu bisa membantu tenaga medis ataupun laboran dalam pengobatan penyakit tertentu. Contoh, ketika kita sakit disebabkan oleh bakteri, biasanya diberikan antibiotik. Antibiotik itu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Antibiotik itu ada banyak tipe-tipenya. Nah, cara kerja antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri, mekanismenya bisa berbeda-beda. Nah, misalnya nih, kakak contohin antibiotik tipe yang penisilin. Antibiotik tipe penisilin itu mekanisme kerjanya dengan cara mengganggu pembentukan peptidoglikan, mengganggu sintesis peptidoglikan. Sehingga bakteri yang diberikan penisilin, dinding selnya akan menjadi rapuh sehingga tidak bisa melindungi bakteri tersebut. Nah, karena penisilin ini kerjanya mengganggu peptidoglikan, oleh karena itu penisilin ini kerjanya efektifnya melawan bakteri gram positif. Dia tidak efektif kalau melawan bakteri gram negatif. Jadi ketika dokter memberikan antibiotik ke kalian, itu pasti sudah ditentukan ini berarti kalau bakterinya disebabkan negatif, pakai antibiotik yang mana. Kalau disebabkannya karena positif, pakai antibiotik yang tipe yang mana. Itu ada ilmunya ya. Inilah pentingnya mengetahui pewarnaan gram, biar bisa tahu bakteri gram positif kah ataukah gram negatif kah yang menyebabkan penyakit tersebut ya. Nah, sekarang setelah tahu manfaat dari pewarnaan gram, kita coba hafalkan beberapa contoh dari bakteri gram positif dan gram negatif. Pasti banyak banget memang contoh-contoh bakteri di dunia ini. Kita coba hafalkan beberapa mungkin yang pernah kalian dengar. Pertama, dari kelompok bakteri gram positif ada dari kelompok Actinomycetes. Contohnya nih, Streptomyces. Streptomyces ini suka dimanfaatkan untuk proses pembentukan antibiotik ya. Streptomyces ini termasuk ke dalam bakteri gram positif. Kak, bukannya antibiotik itu dihasilkannya oleh fungi ya, jamur. Nah, ada antibiotik yang memang dihasilkan oleh fungi, misalnya penisilin tadi oleh Penicillium. Ada juga antibiotik yang dihasilkan dari kelompok bakteri, contohnya Streptomycin yang dihasilkan oleh Streptomyces. Oke, jadi tidak semuanya dihasilkan fungi. Nah, untuk Streptomyces itu sendiri masuknya ke dalam kelompok bakteri gram positif. Sekarang contoh lain bakteri gram positif dari kelompok bakteri-bakteri yang mampu menghasilkan asam laktat. Contoh mungkin yang paling kalian tahu dari Lactobacillus yang biasa dimanfaatkan di bidang bioteknologi untuk pembentukan yogurt. Lactobacillus itu merupakan bakteri gram positif. Kak, yang positif fungsinya positif terus ya dari tadi, bikin antibiotik, bantu bikin yogurt. Apakah semua yang positif pasti manfaatnya positif? Tidak ya. Nih contohnya nih ada Mycobacteria. Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC itu masuknya ke dalam bakteri gram positif. Oke, jadi nggak semua yang positif itu efeknya positif, enggak ya. Nah, terus contoh lainnya dari gram positif ada Streptococcus. Terus katanya tuh dia bisa memicu pneumonia, rematik tuh. Terus selanjutnya ada Staphylococcus.
Staphylococcus mungkin yang pernah kalian dengar ada Staphylococcus aureus. Terus terakhir ada dari kelompok Clostridium, contohnya misalnya Clostridium botulinum, Clostridium tetani. Itulah contoh-contoh bakteri gram positif: Streptomyces, Lactobacillus, Mycobacterium, Streptococcus, Staphylococcus, dan Clostridium. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh bakteri gram negatif. Ini lebih banyak lagi nih contohnya, tapi akan kakak sebutkan mungkin yang pernah kalian dengar. Yang pertama ada Rhizobium. Rhizobium ini hidup di akar tanaman leguminase. Dia bersimbiosis sama akar-akar polong-polongan leguminase. Dia berperan di daur nitrogen dalam tahap fiksasi nitrogen, itu si Rhizobium. Dia masuknya ke bakteri gram negatif. Lalu selanjutnya contoh lainnya ada Nitrosomonas. Nitrosomonas itu juga berperan dalam daur nitrogen. Dia perannya itu di tahap nitrifikasi ya, untuk mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Nitrosomonas juga termasuk ke dalam bakteri gram negatif. Contoh lain ada Neisseria gonorrhea yang menyebabkan penyakit kencing nanah. Neisseria gonorrhea juga masuk ke dalam bakteri gram negatif. Sekarang kita masuk ke contoh yang Enterobacter. Ini mungkin bakteri yang paling kalian kenal dari zaman SD, Escherichia coli. Escherichia coli yang hidup di usus besar kita ya, yang dia bisa membantu proses pembusukan makanan, itu juga masuk ke dalam bakteri gram negatif. Nah, terus contoh lainnya yang masih dalam kelompok Enterobacter, ada Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes, itu juga contoh dari bakteri gram negatif. Contoh lainnya ada Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera, itu juga gram negatif. Terus ada bakteri sulfur, itu juga gram negatif. Tidak hanya itu saja, kakak tambahkan 2 lagi contoh bakteri gram negatif. Ada Chlamydia trachomatis, dia menyebabkan penyakit chlamydiasis. Nah, ini penyakit ini nih, chlamydiasis itu dapat ditularkan melalui hubungan seksual ya. Terus selanjutnya ada bakteri Treponema pallidum yang menyebabkan penyakit sifilis yang juga bisa ditularkan melalui hubungan seksual, itu juga kelompok ke dalam bakteri gram negatif. Itulah contoh-contoh dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Sekarang kita coba balik ke soal. Nah, yang ditanyakan di soal, manakah bakteri yang akan menunjukkan warna ungu? Berarti warna ungu ini menunjukkan bakteri itu merupakan gram positif. Berarti dia peptidoglikannya tebal, mampu mempertahankan warna dari kristal violet. Kita coba analisis satu persatu. Untuk Bacillus cereus itu masuknya ke dalam bakteri gram positif. Berarti dia warna ungu. Rhizobium itu gram negatif, berarti dia warna merah. Staphylococcus aureus itu bakteri gram positif, berarti dia warna ungu juga. Neisseria gonorrhea itu merupakan bakteri gram negatif, berarti dia ketika pewarnaan gram akan tampak merah. Terakhir, Clostridium tetani itu merupakan bakteri gram positif, berarti dia akan menampakkan warna ungu ketika dilakukan pewarnaan gram. Oleh karena itu, jawaban dari soal ini yaitu yang nomor 1, 3, dan 5 yang akan tampak warna ungu. Maka jawabannya yang B, 1, 3, dan 5. Itulah penjelasan tentang pewarnaan gram untuk mengetahui mana bakteri gram positif, mana bakteri gram negatif yang bisa membantu dalam pengobatan penyakit tertentu. Oke?